Film yang akan dibahas kali ini bukan film Jepang kayak biasanya nih, tapi masih wajah-wajah Asia. Film Cina yang bertemakan kungfu super tenaga dalam. Dan cerita film ini akan berfokus pada seorang pemuda yang polos dan jomblo tentunya, namun mempunyai romansa dengan 3 orang gadis yang manis dan cakep-cakep. Tapi bukan percintaan yang menjadi inti dari film ini, namun perjalanan dari tukang masak menjadi seorang ahli kungfu yang sangat tak terduga. Dan ini dia kisah lengkapnya. Namanya adalah Zhang Xiaofan, seorang pemuda yang menjadi tukang masak di salah satu perguruan kungfu terhebat aliran King Yun. Namun sebenarnya dia adalah salah satu dari 7 murid yang ada di perguruan itu. Cuman karena dia lemah dan terlalu polos, dia pun sering dijadikan bahan bulian bagi kakak-kakak seperguruannya. Dan ini adalah gadis imut bernama Tian Liang-er, anak dari pemilik perguruan. Semua murid di perguruan itu bisa menguasai tenaga dalam dengan sangat baik, sehingga membuat mereka bisa terbang melayang di udara. Bahkan saat mau makan aja masih rebutan makanan dengan jurus kungfu. Makanan yang sudah disiapkan oleh Xiaofan hampir aja kocar-kacir, tapi lagi-lagi tenaga dalam mereka membuat makanan itu melayang di udara. BTW hanya Xiaofan yang nggak bisa seperti mereka, nggak bisa terbang, apalagi kungfu. Dia taunya hanya masak makanan. Saat istri dari pemilik perguruan datang, mereka terkejut dan langsung memberi hormat hingga makanan yang mereka kendalikan dengan tenaga dalam mereka jatuh kocar-kacir. Ibu itu bernama Suru. Tak lama kemudian sang guru perguruan datang. Dia bernama Bu Yi. Akhirnya karena semua lauknya kocar-kacir, mereka semua hanya makan nasi putih, bukan nasi jagung, juga bukan raskin. Tapi guru Buyik ujuk-ujuk mengeluarkan ayam bakar dan memakannya dengan lahap dan mantap sendirian. Setelah itu dia ingin menguji perkembangan kungfu dari Xiaofan, di mana mereka semua yang ada di sana biasa memanggilnya dengan adik ketujuh karena dia adalah murid ketujuh di perguruan ini. Saat perutnya dihempaskan tenaga dalam, Liang-er dan murid-murid yang lain membantu menyalurkan tenaga dalam padanya. Hal itu membuat sang guru kaget karena dia tahu kalau Xiaofan tidak sampai pada level tenaga dalam seperti itu. Akhirnya mereka semua pun terhempas oleh tenaga dalam sang guru. Setelah itu, Xiaofan belajar menguasai tenaga dalamnya bersama Liang-er. Teknik ini adalah teknik kedua dalam aliran kungfu di sini, di mana dia harus bisa mengatur pernafasan, mengosongkan pikiran, dan merasakan kekuatan alam. Saat lagi enjoy-enjoynya, tiba-tiba kalung yang dia pakai menunjukkan suatu reaksi hingga membuat aliran tenaga dalamnya kacau dan membuatnya jatuh. Liang-er merasakan ada 2 ki yang saling bertabrakan dalam tubuh Xiaofan. Keanehan itu bukan tanpa sebab, tapi sesuatu yang terjadi di masa lalu. Liang-er juga mengingatkannya bahwa sekarang dia sudah genap 10 tahun berada di gunung itu, tapi dia hanya bisa menguasai kungfu tingkat 1. Kemudian Xiaofan baru ingat bahwa hari ini adalah hari di mana desanya dan keluarganya bahkan tetangganya mati dibantai suatu kekuatan yang tidak dia ketahui. Selanjutnya Liang-er membawanya turun ke daratan tempat Xiaofan dulu tinggal dengan sembunyi-sembunyi karena mereka tidak boleh turun dari gunung jika tidak mendapatkan izin. Saat sampai di desanya yang sudah sepi tak berpenghuni, Xiaofan terkenang masa lalu saat dia masih kecil bersama saudara laki-lakinya yang bernama Jingyu, di mana mereka akan pulang sehabis mencari kayu bakar. Namun saat hampir sampai ke desanya, terlihat petir dan kilat menyambar-nyambar menyelimuti desa tercintanya. Tak lama kemudian mereka melihat ada 2 orang yang sedang bertarung yang membuat mereka terhempas hingga pingsan tak sadarkan diri. Sampai pada malam harinya, Xiaofan baru terbangun dari ketidaksadarannya dan dia menyaksikan pertarungan 2 orang itu. Salah satu di antaranya adalah guru kungfu aliran Tianyin yang bernama Pu Zi. Melihat anak kecil yang ngintip di dekatnya, salah seorang yang bertopeng mengangkatnya dan menaruh kelabang ke tubuhnya sebelum akhirnya menghempaskannya hingga didekap oleh Pu Zi. Lalu kelabang itu menjalar ke tangannya dan langsung menggigitnya. Dengan spontan dan sangat cepat, dia menotok seluruh tubuhnya agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu, orang bertopeng itu mengeluarkan pedang dengan kekuatan petir yang sangat luar biasa. Tak mau kalah, Pu Zi juga mengeluarkan tenaga dalam yang sangat mantap. Keesokan harinya, desa itu pun hancur berantakan. Orang-orangnya pun pada mati semua, termasuk orang tua Xiaofan. Saat Xiaofan dan saudaranya menangisi kematian orang tua mereka, Master Buyik datang bersama murid-muridnya untuk melihat keadaan desa itu.
Jingyu yang mengetahui bahwa mereka dari perguruan kungfu legendaris King Yun langsung memohon untuk diajari kungfu. Sementara saat guru Buyik menanyai Xiaofan seperti tak ada gairah sama sekali, dia dengan letoy mengatakan gak tertarik dengan kungfu. Kemudian Liang yang masih anak-anak memegang tangannya dan mengangkatnya sebagai adik. Akhirnya Xiaofan dan Jingyu menjadi murid kungfu aliran King Yun, di mana perguruan tersebut mempunyai 7 padepokan yang berada di puncak-puncak gunung. Xiaofan berada di padepokan bambu hitam yang berada di puncak gunung bernama Dazu di bawah asuhan guru Buyik. Sementara Jingyu berada di padepokan kepala naga di puncak Longzhou di bawah asuhan Chongsong yang tak lain adalah kakak seperguruan Buyik. Jadi di antara 7 padepokan milik guru Buyik yang terkenal paling standar, Jingyu adalah seorang murid yang memiliki bakat yang sangat luar biasa dan tumbuh menjadi ahli kungfu yang hebat. Sementara Xiaofan malah sebaliknya, dia tak dapat menguasai ilmu dari King Yun. Selama 10 tahun ia hanya menguasai 1 tingkat saja dan hanya fokus menjadi tukang masak di padepokannya. Saat ini, ketujuh guru besar aliran kungfu King Yun berkumpul untuk membahas turnamen kungfu perguruan King Yun yang biasanya digelar setiap 60 tahun sekali. Selain itu, akan dipilih pemimpin utama di perguruan itu jika salah satu murid mereka berhasil menang dalam kompetisi itu. Pada suatu malam, Xiaofan diajak oleh kakak-kakak seperguruannya ke suatu tempat dengan embel-embel untuk memperkaya pengalamannya dalam belajar kungfu. Tanpa disangka, di sana Xiaofan bertemu dengan seseorang yang bernama Shushu dari puncak Fenghui. Tak hanya itu, dari puncak Longzhou, Luxia, Tongtiang dan juga Chaoyang juga ada di sana semua. Keenam murid padepokan itu ternyata ingin mengintip seorang murid cantik dan berbakat dari puncak gunung Xiaozhu yang bernama Lu Xiexi. Memang di padepokan ini hanya berisi murid-murid perempuan. Konyolnya, saat sedang asik mengintip di balik ilalang-ilalang, Xiaofan terhempas ke depan karena orang-orang yang berdesakan di belakangnya. Saat itu malah dia ditinggal sendirian sementara mereka semua kabur. Akhirnya dia dikepung dan diinterogasi dengan cara yang cukup sadis. Kakinya diikat oleh Xiexi sambil digelantungkan ke bawah jurang puncak Xiaozhu yang sangat dalam agar dia mengaku siapa saja yang mengintip bersamanya. Berkali-kali dia dilempar dan ditarik kembali. Namun Xiaofan malah menawarkan diri untuk memasakkan makanan untuknya sebagai permintaan maaf. Bahkan dia menyuruhnya untuk jangan galak-galak dan banyakin senyum biar manis. Karena tak bisa membuat Xiaofan berbicara dengan cara seperti itu, akhirnya Xiexi memasukkan semut gatal ke tubuhnya. Kakak-kakak seperguruannya yang akan menjemputnya malah mengira dia sedang enak-enak dengan Xiexi. Setelah Xiaofan datang, barulah mereka tahu bahwa adik seperguruannya itu sedang dalam kondisi gawat darurat, digigit semut-semut nakal, bukan bamba nakal. Setelah itu dia dibawa ke padepokan untuk mengambil semut-semut yang nempel di tubuhnya menggunakan sumpit. Kesulitan dengan menyumpit semut-semut itu, salah satu kakak seperguruannya menyarankan untuk merebusnya dalam air mendidih. Kalau masih gak mempan, ada lagi yang nyaranin agar digoreng saja biar matang sekalian. Dikira pisang goreng kali. Untung saja, tak lama kemudian Liang datang dan langsung menyuruh mereka untuk mengangkatnya. Lalu dia mengolesinya dengan obat yang bernama bubuk bambu hitam. Liang mengolesinya dengan perlahan namun pasti. Dia sangat perhatian pada Xiaofan mulai dari dulu hingga sekarang. Dialah yang selalu menemani Xiaofan dalam keadaan suka dan duka, bahkan memberi pelatihan khusus kepadanya. Sesaat pandangan Liang seperti akan melakukan sesuatu kepadanya dengan memegang pipinya. Dia semakin dekat dan ternyata cuma ada semut nakal di balik pipinya. Keesokan harinya, Xiaofan pergi ke sebuah danau dan memanggil-manggil nama Ling Zun dengan membawa makanan yang banyak. Tak lama kemudian keluar seekor naga raksasa dari dalam danau itu. Kelihatannya dia sudah lama berteman dengan naga tersebut. Dia datang ke sana setelah sekian lama tak menemuinya. Ternyata saat ini dia malah hanya ingin curhat masalah perasaannya kepada Liang Dia meminta pendapat kepada naga itu tentang apa yang harus dia lakukan kepada Liang Apakah dia harus mengutarakan perasaannya sekarang atau bagaimana? Setelah naga itu mengisyaratkan agar menciumnya, naga itu pun langsung masuk kembali ke dalam danau. Kemudian saat Xiaofan sedang masak di dapur, dia dihampiri oleh Liang dan memberinya kitab kungfu yang dia ambil di ruangan ayahnya dengan sembunyi-sembunyi. Nama kitab itu adalah Yu King Jing. Dia memberikannya agar Xiaofan semakin giat berlatih untuk menghadapi turnamen kungfu. Meski nggak ngarep-ngarep banget, karena sampai sekarang dia masih dianggap adiknya yang lemah dan letoy.
Setelah itu Xiaofan mulai bermeditasi untuk menguasai tenaga dalamnya. Dalam keadaan itu, dia mengalami pertentangan dua aliran tenaga dalam tubuhnya, dan kalung batu yang dia kenakan kembali bereaksi. Akhirnya hal itu membuatnya teringat kembali saat dia masih kecil, sesaat setelah desanya hancur. Dia didatangi oleh Puzi dari aliran kungfu Tianyin yang memberikan tenaga dalamnya kepada Xiaofan. Hal itu sekaligus mengangkatnya sebagai murid, di mana saat itu dia juga bersama saudaranya yaitu Jingyu, tapi sedang terkapar tak sadarkan diri. Dengan seleteng-selengean, Xiaofan memanggil Puzi guru. Selain itu, dia juga memberikan batu kepadanya yang dia bawa hingga sekarang. Batu itu ternyata adalah batu penghisap darah, salah satu pusaka terhebat dari dunia iblis hitam. Puzi menyuruhnya untuk membuang batu itu ke jurang yang sangat dalam, tapi hingga saat ini dia masih belum juga membuangnya. Sebenarnya yang membuat Xiaofan tidak bisa menguasai ilmu dari King Yun adalah tata cara pernafasan dan pemusatan tenaga dalam antara aliran kungfu King Yun dan Tianyin berkebalikan, sehingga tidak dapat menyatu dalam dirinya. Jadi sebelum dia menjadi murid di King Yun, Xiaofan sudah menjadi murid perguruan aliran Tianyin. Tapi semua tenaga dalam yang ditransfer kepadanya masih menumpuk di dalam tubuhnya, artinya masih belum aktif. Setelah mengingat semua pesan gurunya itu, barulah dia bergegas untuk membuang batu itu. Saat dia akan membuangnya, tiba-tiba ada monyet yang mengganggunya dan ingin mengambil batu itu. Xiaofan pun berlari dari kejaran monyet tersebut hingga dia jatuh ke danau. Dan tak lama setelah dia sadar, tubuhnya tergerak ke bagian bawah danau tersebut, di mana di dalam sana ada lubang yang bercahaya. Setelah itu, tiba-tiba batu itu membawanya kembali ke permukaan. Saat sampai di permukaan, monyet itu sudah menunggunya dan langsung merampas batu itu. Tapi Xiaofan tetap mempertahankannya hingga akhirnya monyet itu menggigit lengannya. Efeknya, dia refleks menghempaskan monyet itu sampai terjebak ke pasir hisap. Darah yang mengucur dari lengannya tiba-tiba saja terserap ke batu itu, dan terjadi hal yang sangat tak terduga. Dari bagian terdalam danau itu keluar tongkat kayu dan langsung terbang menembus awan. Saat itu juga batu itu juga terbang ke langit dan langsung bergabung dengan tongkat tersebut. Kejadian itu membuat heboh 7 guru besar perguruan King Yun. Selain itu, jauh di bawah gunung berapi ada Raja Iblis yang juga melihat fenomena itu bersama para anak buahnya. Tongkat itu ternyata bernama tongkat pengejar sukma yang semakin kuat saat bergabung dengan batu penghisap darah. Selanjutnya, tongkat itu terbang menancap di depan Xiaofan. Dia kemudian mengambilnya dan menolong monyet yang terjebak di kubangan pasir hisap, dan monyet itu pun tunduk padanya. Tak lama kemudian, datang sesosok gadis bercadar terbang yang langsung mengambil tongkat itu. Tapi untungnya Xiaofan berhasil menarik kakinya. Selanjutnya, tanpa diduga, Xie datang untuk bertarung dengan wanita bercadar itu. Disusul juga Liang yang datang untuk menyelamatkan Xiaofan. Wanita bercadar itu kemudian kabur dikejar oleh Xie. Diketahui wanita itu bernama Biao, anak dari Raja Iblis Hitam. Saat Xiaofan akan memperlihatkan bekas luka gigitan monyet pada Liang ternyata luka itu sudah hilang tanpa bekas sedikit pun. Pada malam harinya saat Xiaofan terlelap dalam tidurnya, Biao datang untuk mencuri tongkat pusaka itu. Tetapi dia kesulitan mengambilnya karena tongkat itu berada di bawah Xiaofan. Saat tongkat itu berhasil dia bawa, malah kembali lagi ke tempat semula, seakan tongkat itu tak mau pergi dari Xiaofan. Dan pada akhirnya, saat dia kesal dan akan menusuk Xiaofan dengan pisaunya, tongkat itu langsung menghantamnya hingga membuatnya pingsan. Keesokan harinya saat terbangun, Xiaofan terkejut melihat sesosok gadis cantik di tempat tidurnya. Xiaofan merasa khawatir dan takut gimana gitu. Tapi Biao pun tak mau kalah. Dia malah meminta pertanggungjawaban kepada Xiaofan. Akhirnya dia meminta untuk diberikan tongkat itu. Tanpa panjang kata, dia pun langsung merampas tongkat itu dari tangan Xiaofan. Namun tongkat itu membuatnya kembali lagi. Karena sudah muak dan sangat kesal, Biao pun akhirnya menampar pipi Xiaofan yang polos dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat dia iseng-iseng tanya pada tongkat itu, ternyata malah ngangguk-ngangguk. Ternyata dia paham dengan apa yang dibicarakan oleh Xiaofan. Pagi harinya saat semuanya sedang berlatih, Xiaofan hanya menyapu dengan santuinya. Tak lama setelah itu, Guru Buyik datang untuk menginfokan turnamen kungfu yang akan datang, dan Xiaofan ternyata juga akan berpartisipasi dalam turnamen itu. Karena jumlah murid di sini hanya 7 orang, jadi ya mau nggak mau dia harus ikut.
Sebelum itu, Buyik menyuruh kakak-kakak seperguruannya untuk menguji tenaga dalam Xiaofan. Namun karena mereka tahu Xiaofan tidak pernah mengembangkan kungfunya, mereka pun berpura-pura terhempas oleh tenaga dalamnya. Kemudian guru Buyik juga mengujinya dengan menghempaskan Xiaofan dengan tenaga dalamnya. Saat terhempas itulah tiba-tiba muncul Jingyu, saudara Xiaofan yang ada di padepokan lain. Dia tak terima saudaranya diperlakukan seperti itu, padahal mereka semua baik kepada Xiaofan. Jingyu mengira Buyik tidak mengajarinya dengan baik. Kesalahpahaman itu membuat Liang Er turun tangan dan mengeluarkan jurusnya ke arah Jingyu. Tapi tiba-tiba saja muncul kakak seperguruan Jingyu di puncak Longzhou yang langsung menghempaskan selendang Liang Er. Dia bernama Qi Hao. Dia meminta maaf atas kejadian tak terduga ini, padahal tujuan kedatangan mereka ke sini hanya untuk memberitahu bahwa turnamen akan diadakan lebih cepat dari biasanya. Hal ini dikarenakan para guru besar telah melihat fenomena munculnya dua pusaka iblis hitam. Kedatangan Qi Hao membuat Liang Er sangat bahagia dan gembira. Ternyata orang inilah yang disukai oleh Liang Er. Selain gagah dan cakep, kungfu Qi Hao ini sudah mencapai tingkat ke-8. Sebelum pergi, dia meninggalkan senyum manis buat Dek Liang Er yang juga membalasnya dengan senyum imut. Beberapa saat kemudian, saat Xiaofan sedang mencari bahan makanan di hutan, dia melihat gadis yang sebelumnya dia temui di ranjangnya sedang sendirian di taman bunga. Dia pun menghampirinya, bercakap-cakap ngalor ngidul. Selang beberapa lama, datang segerombolan murid-murid dari padepokan King Yun yang sedang mencari keberadaan Biao. Dengan cepat, Biao menelentangkan Xiaofan. Karena masih berisik, akhirnya dia diemut oleh Biao. Nah, kalau nggak gitu, nggak diem tuh. Ini pertama kalinya dia merasakan sensasi lembut bibir seorang wanita. Setelah pengejarnya pergi, Biao pun mengangkatnya kembali dan langsung mencari tongkatnya. Karena tak ditemukan, akhirnya Xiaofan pun ditampar lagi untuk yang kedua kalinya, dan dia pun langsung pergi gitu aja. Setelah itu, Xiaofan melanjutkan pekerjaannya memeras susu sapi. Namun beberapa saat dia menemukan hal yang sangat menyakitkan. Orang yang sangat dia cintai sedang berpelukan mesra dengan pria lain di depan matanya sendiri. Akhirnya karena tak kuasa menahan sakit, dia pun berlari dan terus berlari diikuti oleh Dahuang, anjing peliharaan kesayangannya, hingga sampai ke tepi puncak. Saat itulah dia berteriak dengan sangat kencang. Artinya aku mencintaimu. Teriakannya itu ternyata terdengar hingga ke tempat kakak-kakak seperguruannya yang sedang bermeditasi. Mendengar ada suara laki-laki yang membalas teriakannya, Xiaofan pun akhirnya berlari. Nah, saat lari itulah dia tak sengaja bertemu dengan Biao lagi yang juga sama-sama berlari. Tapi dia sedang dikejar oleh segerombolan murid-murid perguruan King Yun. Dan sampailah mereka pada sebuah gua. Di sana Xiaofan malah curhat tentang perasaannya yang sedang galau patah hati pada Biao. Sementara Biao berusaha membawa kabur tongkatnya, tapi tetap saja nggak bisa-bisa karena tongkat itu sudah menyatu dengan Xiaofan. Dan akhirnya dia pun pingsan terpukul tongkat itu. Xiaofan malah mengira dia sedang tidur. Akhirnya dia pergi untuk mencari makanan. Beberapa waktu dia pergi, akhirnya kembali juga meski dalam keadaan basah terkena guyuran hujan. Saat dia melihat Biao sedang membakar daging, dia mengira daging itu adalah anjing kesayangannya, tapi ternyata bukan, melainkan daging kelinci. Kemudian dia menggantikan Biao membakar daging tersebut dengan diberi sedikit bumbu biar sedap. Biao masih saja akan membunuhnya, namun gak jadi lagi gara-gara bertepatan dengan matangnya daging yang sudah dibakar itu. Nah, setelah makan daging bersama, mereka berdua mulai berkenalan dan saling curhat tentang latar belakang mereka berdua, di mana Biao berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa dia adalah pelayan yang kabur dari padepokan puncak Tongtiang. Mendengar curhatan dari Biao, Xiaofan akhirnya berjanji akan membawa Biao ke tempat di mana tidak seorang pun dapat menemukannya sesuai dengan keinginannya. Jika suatu saat nanti Xiaofan sudah berhasil mencapai tingkat keempat kungfu yang dipelajarinya. Dan mereka berdua pun mulai akrab. Dan tibalah hari berlangsungnya turnamen kungfu yang diikuti oleh 7 padepokan di perguruan King Yun. Di sana Xiaofan bertemu kembali dengan orang konyol dari puncak Feng Hui, yaitu Shushu. Dan seperti kejadian sebelumnya, mereka para lelaki dari perguruan King Yun itu berdesak-desakan ingin melihat kecantikan Xie. Dan hal itu menyebabkan Xiaofan terhempas dan tanpa sengaja memeluk wanita pujaan para lelaki itu. Dia pun dihempaskan oleh Xie.
Selanjutnya turnamen akan segera dimulai. Yang akan mengikuti turnamen itu sejumlah 63 murid, di mana mereka semua akan mengambil undian dari dewan panitia. Dan ada satu bonus bagi yang mendapatkan nomor undian 1 akan langsung lolos ke babak kedua tanpa harus bertarung di pertandingan babak pertama. Saat peserta lain terbang untuk mengambil undiannya, Siofan yang tidak bisa jurus terbang hanya termenung sendirian. Dia ditertawakan oleh murid-murid lainnya. Tapi dia menemukan satu undian di depannya yang dapat dia ambil tanpa harus terbang. Saat dia akan mengambilnya, tiba-tiba Sesi menukarnya dengan nomor undian miliknya. Dan ternyata nomor undian itu adalah nomor urut 1, yang artinya Siofan langsung lolos ke babak kedua tanpa harus bertarung. Sementara Sesi tidak mau itu terjadi pada dirinya. Dan mulailah pertarungan sesuai dengan nomor undian. Salah satu di antaranya adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para murid laki-laki, yaitu Sesi. Dimana sebelum itu Siofan sebenarnya ingin melihat pertandingan kakak seperguruannya, malah diajak oleh Susu untuk melihat Sesi. Saat berusaha menonton dan berdesak-desakan dengan yang lainnya, sampai-sampai Susu naik ke pundak Siofan, ternyata pertandingan Sesi gak nyampe 1 menit dia sudah memenangkan pertarungan. Sementara Liang menonton pertandingan pujaan hatinya, yaitu Qi Hao. Dan yang paling seru sebenarnya adalah pertandingan kakak seperguruan Siofan. Di awal-awal sih dia unggul, namun pada akhirnya dia dibabat habis oleh musuhnya itu dan akhirnya dia kalah. Babak pertama pertandingan sudah selesai. 31 peserta sudah gugur dalam babak ini dan besok adalah babak kedua. Pada malam harinya, Sesi latihan dengan sangat berlebihan hingga hampir tak berdaya. Oleh gurunya, dia diberi sebuah obat agar kuat dan tahan lama. Keesokan harinya adalah babak kedua, di mana Siofan akan bertarung mewakili padepokannya. Pada awalnya, semua kakak seperguruannya akan menjadi penontonnya, dan satu lagi, Susu yang sudah seperti setia sama Siofan. Tapi mereka semua malah pergi menonton pertandingan yang lain. Hanya Susu yang selalu setia menemani Siofan, padahal dia dari padepokan yang berbeda. Maklumlah, mereka mengira pertarungan Siofan tidak akan seru, makanya penontonnya cuma dikit. Dan pertarungan Siofan akhirnya dimulai. Dia mencoba mengucapkan jurus yang akan dia keluarkan, dan tiba-tiba saja ada angin berhembus, membuatnya kelilipan. Setelah itu adalah hal yang sangat tak terduga. Dia ternyata sudah mengalahkan musuhnya, yang jelas dengan bantuan tongkatnya. Siofan terkejut melihat itu semua, apalagi Susu. Dia seperti melihat orang bodoh dengan kemampuan yang luar biasa. Mau gimana lagi, emang kenyataannya Siofanlah pemenangnya. Gong pun akhirnya dibunyikan atas kemenangannya. Saat babak kedua selesai, mereka semua kembali ke padepokan. Mereka semua terlihat lesu dan lemas. Makan pun seperti tidak bergairah sama sekali. Dan sang guru kelihatan sedang marah. Ternyata semua itu gara-gara murid-muridnya kalah semua. Nggak ada yang menang kecuali Liang Hingga saat Siofan memberitahu mereka bahwa dia menang, suasana mulai berubah. Dengan ekspresi polosnya, Siofan menceritakan kronologi pertarungannya, yang membuat sang guru mulai ceria kembali. Karena Siofan dan Liang bisa sampai lolos ke babak ketiga. Keesokan harinya di babak ketiga ini, Siofan berhadapan dengan saudaranya, yaitu Jingyu. Dia mengira Siofan akan sangat mudah dikalahkan. Makanya dia berjanji akan memberinya jatah 2 ronde kepada saudaranya itu sebagai penghormatan kepadanya. Saat pertarungan berlangsung, Siofan dengan santuy dan mudah membuat Jingyu terpojok. Melihat gerakan Siofan yang tak biasa, Jingyu akhirnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun lagi-lagi dia terpojok, dan hal itu membuatnya ditertawakan oleh para penonton. Dia pun semakin panas dan semakin menggebu-gebu. Namun tongkat Siofan semakin gak ngasih ampun. Akhirnya Jingyu yang berbakat itu kalah dari saudaranya yang selama ini dianggap lemah. Semua orang terkejut dengan apa yang dilihat oleh mereka, terutama Susu. Jingyu merasakan malu yang sangat dalam karena selama ini dia seperti dibohongi oleh saudaranya sendiri yang menurutnya dia menyembunyikan kungfu aslinya. Setelah itu Siofan merasa sangat bersalah kepada saudaranya itu dan dia ingin membuat tongkat itu jauh-jauh. Apalah arti sebuah kemenangan kalau sampai kehilangan saudara? Selanjutnya, Siofan menonton pertarungan Liang dan Sesi dengan wajah lesu. Kakak-kakak seperguruannya menganggapnya kalah dalam pertarungan dan memakluminya. Tapi setelah mendengar bahwa Siofan menang, mereka bangga dan sangat bahagia. Tapi Liang harus kalah dalam pertarungannya melawan Sesi. Saat babak ketiga ini selesai dan mereka semua kembali ke padepokan, sang guru mencurigai Siofan mempunyai kungfu lain selain aliran King Yun. Dengan nada marah, sang guru menghempaskannya dengan tenaga dalamnya. Tapi ternyata pukulan tenaga dalam sang guru itu adalah untuk mentransfer kungfunya kepada Siofan, sama seperti yang dilakukan oleh guru pertama Siofan saat masih kecil.
Diam-diam sang guru ini sangat menyayangi Siofan karena kepolosan dan kemurnian hatinya. Malam hari selanjutnya, si monyet yang sudah akrab dengan Siofan tiba-tiba mengajaknya ke puncak gunung Xiaozu. Di sana dia menemukan Xie yang tergeletak tak berdaya dekat sungai. Xie kemudian menyuruh Siofan untuk mengambil obat yang diberikan oleh gurunya. Lalu Siofan mengambilnya dengan tangannya dan Xie meminumnya dari tangan Siofan. Barulah diketahui bahwa ternyata wanita cantik yang dikagumi banyak lelaki itu sedang dalam kondisi badan yang tidak baik. Xie ternyata belajar kungfu hanya untuk mengabdikan diri kepada perguruan dan gurunya. Tak lama setelah curhat-curhatan, dia pun menghilang dalam gelapnya malam, meninggalkan Siofan yang termenung sendirian. Keesokan harinya adalah pertarungan terakhir antara Siofan dan Xie, di mana orang-orang tidak menyangka Siofan sang tukang masak, polos dan paling diremehkan menjadi pusat perhatian dan penentuan pertarungan dalam turnamen bergengsi ini. Kemudian pertarungan pun dimulai. Saat ini Siofan tidak seperti pertarungan sebelumnya. Tongkat saktinya tidak bersamanya sekarang. Siofan dihajar habis-habisan oleh Xie. Dia jatuh tapi tetap bangun lagi dan lagi. Begitu terus hingga dia benar-benar babak belur. Bahkan sebelum Xie mengeluarkan pedangnya. Karena udah nggak tahan lagi, akhirnya Xie pun menghunuskan pedangnya. Namun tiba-tiba saja tongkat sakti muncul kembali dan menghalau pedang Xie. Saat Siofan menyentuh tongkatnya itu, luka-lukanya langsung sembuh total, bersih mulus seperti sedia kala. Dan pada serangan dari atas langit, Siofan hampir saja memenangkan pertarungan. Namun melihat Xie dengan kondisi yang mengkhawatirkan, dia menghempaskan tongkatnya. Begitu juga dengan Xie yang mengganti serangan tusukan pedangnya menjadi hempasan tangan. Akhirnya Siofan pun terkapar tak sadarkan diri. Para guru yang melihat pusaka iblis berada di tangan Siofan mulai mencurigai Siofan sebagai pengikut aliran iblis hitam. Sementara itu, di tempat yang lain, Raja Iblis bersama para anak buahnya mulai memasuki kawasan perguruan King Yun. Saat beberapa murid perguruan King Yun melintas, mereka mendengar tangisan suara bayi. Lalu ketika dihampiri, ternyata boneka mainan yang langsung menggigit. Ternyata di balik boneka itu ada seseorang yang mengendalikannya. Dengan boneka itu, dia mengendalikan salah seorang murid King Yun agar bertarung melawan teman-temannya. Setelah semuanya terbunuh, barulah dia dibunuh juga. Di tempat yang lain juga ada beberapa anak buah Raja Iblis yang membantai para murid perguruan King Yun. Kemudian muncullah Raja Iblis dari bawah tanah. Siofan yang tak sadarkan diri dibawa ke hadapan 7 guru besar perguruan King Yun. Guru tertua merasakan tenaga dalam dari Siofan sendiri ternyata masih murni, tidak terkontaminasi oleh aliran iblis hitam. Jadi akhirnya dia tahu bahwa hanya tongkat pusakanya lah yang terkait dengan Siofan. Saat salah seorang guru ingin mencoba mengendalikan tongkat itu, ternyata nggak ada yang bisa. Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Siofan. Tapi untungnya saat itu juga Liang dan kakak-kakak seperguruan Siofan datang untuk memohon agar mereka tidak membunuhnya. Akhirnya setelah itu Siofan diikat dan dijaga ketat oleh beberapa murid perguruan. Ternyata di sana sudah ada Biao yang langsung menggunakan serbuk iblis yang membuat semua orang yang menjaga Siofan tertidur. Saat Biao akan membawa Siofan, dia memukulnya terlebih dahulu supaya nggak berisik. Tongkat pusakanya pun mengikutinya. Biao ternyata membawa Siofan ke tempat ayahnya yang tak lain adalah Raja Iblis. Dengan kekuatannya, sang Raja Iblis mengambil tongkat itu. Namun sebentar saja Siofan sudah berhasil membuatnya kembali ke tangannya. Ikatan darahnya dengan pusaka itu membuat Raja Iblis harus membunuhnya. Dari sinilah Siofan tahu bahwa Biao telah membohonginya dan baru nyadar kalau Biao adalah anak dari Raja Iblis. Namun begitu, saat sang raja mengeluarkan jurusnya kepada Siofan, Biao malah menyelamatkannya sehingga sang Raja Iblis murka kepada anaknya itu. Selanjutnya Siofan dengan terpaksa harus bertarung dengan Raja Iblis. Dan berkat tongkat pusakanya itu, dia berhasil mengimbangi sang Raja Iblis. Tak lama kemudian seluruh perguruan King Yun datang untuk melenyapkan Raja Iblis. Liang dan Xie bertarung dengan Biao. Sementara murid-murid yang lain berhadapan dengan anak buah Raja Iblis. Meski mereka semua dibantai oleh kekuatan gelap mereka, Raja Iblis juga diserang habis-habisan oleh semua murid-murid. Tapi dalam sekejap saja sang Raja Iblis melenyapkan mereka semua. Sedangkan Biao terkena tusukan pedang Xie saat Siofan akan menghalanginya. Bahkan Siofan juga menghalangi pedang Xie yang akan menebas Biao dengan tongkat pusakanya. Saat Raja Iblis menyerang ke-7 guru dengan ki hitamnya, mereka para guru membalasnya dengan kekuatan petir dari pedang mereka. Pemandangan itu membuat Siofan teringat kembali masa lalu di mana desanya dihancurkan dan dibantai oleh orang dengan kekuatan petir seperti itu.
Dengan berlinang air mata, dia menyadari bahwa ternyata yang menghancurkan desanya adalah salah satu dari ketujuh guru perguruan King Yun ini. Meski begitu, Xiao Fan tetap membantu mereka dengan menghalangi serangan dari Raja Iblis. Akhirnya dia berada di tengah-tengah antara Raja Iblis dan ketujuh guru yang mentransfer tenaga dalamnya kepada Xiao Fan. Fenomena langka ini ternyata membuat aura tenaga dalam tubuhnya mulai terbuka. Tenaga dalam yang tersimpan selama ini mulai aktif. Ditambah lagi satu tenaga dalam aliran iblis hitam, di mana tenaga dalam aliran iblis hitam ini yang menyatukan dua tenaga dalam yang sebelumnya bertentangan dalam tubuh Xiao Fan, yaitu aliran King Yun dan Tionyin. Tak lama setelah itu, Xiao Fan dengan tenaga dalam yang sangat luar biasa menghempaskan Raja Iblis dan melenyapkan beberapa anak buahnya. Lengkaplah sudah kekuatan yang sangat besar dalam diri Xiao Fan, yaitu 3 aliran kungfu dan senjata pusaka. Dialah yang terkuat saat ini dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi yang sangat disayangkan adalah dendam dalam hatinya mulai bangkit. Dan sekarang dia tahu siapa pembantai desanya, yaitu salah satu di antara 7 guru, meski belum tahu siapa sebenarnya pelakunya. Melihat Xiao Fan yang seperti iblis, para guru harus membunuh Xiao Fan, takut melakukan tindakan yang bisa menghancurkan dunia dalam rangka melindungi perdamaian dunia. Akhirnya dia pun diserang dengan kekuatan penuh. Bahkan gurunya sendiri yaitu Buyik mau gak mau harus ikut membantu guru yang lain meski hatinya menolak. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa, ketujuh guru itu berhasil dilumpuhkan oleh Xiao Fan. Saat dia akan menyerang gurunya sendiri, yang kena malah Liang yang datang dengan tiba-tiba. Bukannya sedih gadis yang dia cintai dalam keadaan sekarat, dia malah tertawa terbahak-bahak. Tapi saat Liang memanggil-manggil namanya, Xiao Fan berlinang air mata, mengingat masa-masa indah saat bersamanya. Dan akhirnya gadis manis itu pun harus mati dalam dekapan Xiao Fan. Di hatinya sekarang terdapat gejolak yang tak bisa dia jelaskan, sangat rumit. Namun yang jelas sekarang dia siap untuk mati. Saat itu juga Xie Xi sudah siap menghunuskan pedangnya ke arah Xiao Fan. Tapi kakak seperguruannya datang menghadang dan rela mati demi Xiao Fan. Saat Xie Xi melemparkan pedangnya untuk yang kedua kalinya, sang guru tercintalah yang datang menghentikan pedang itu untuk menyelamatkan Xiao Fan. Dan yang ketiga kalinya, dia sendiri yang menghampiri Xiao Fan dengan pedangnya. Namun ternyata dia tidak membunuhnya, melainkan menyuruhnya untuk pergi dengan linangan air mata. Kemudian tetesan darah Xiao Fan dari pedang Xie Xi mengenai tongkat pusakanya hingga membuat hempasan yang dahsyat. Xiao Fan yang dulu bukan yang sekarang. Sekarang dia menjadi orang terkuat. Di akhir cerita, Xiao Fan pergi meninggalkan Gunung King Yun tempat dia bertemu dengan teman-teman dan guru yang menyayanginya. Dia juga membawa Biao yang sedang sekarat. Janjinya untuk membawa Biao ke tempat yang dia impikan, dia wujudkan sekarang, menyisakan kenangan di hati Xie Xi yang hatinya sudah terpaut dengan lelaki polos dan lugu yang sekarang berubah menjadi orang yang berbeda. Bersamaan dengan kepergian Xiao Fan, naga dewa yang bernama Ling Zun tiba-tiba keluar dari danau dan terbang ke langit.